Saud P. Sianturi, Sarjana Ekonomi, Ketua DPD Parbi Sumatera Utara, terobsesi peningkatan mutu seni dan kesejahteraan para pelaku seni, terpanggil aktif terlibat karena penikmat dan pecinta seni. Keadaan Parbi Sumatera Utara hingga saat ini tetap eksis. Program jangka pendek berbenah dalam bentuk konsolidasi, jangka menengah menjaring figur menjadi pengurus DPC dalam pengembangan Parbi pada kabupaten kota di Sumatera Utara, dan jangka panjang menjalin kerjasama dengan para pemangku yaitu bupati, wali kota untuk pelibatan Parbi dalam berbagai event hiburan. Hal ini dikatakan Ketua DPD Parbi Persatuan Artis Batak Indonesia Sumatera Utara yang juga pelaku seni berdarah Batak, Saud P. Sianturi, Sarjana Ekonomi, ketika berbincang dengan Hikuma TV melalui saluran telepon seluler ke Medan terkait keberadaan Parbi dan perjalanan karirnya sebagai pencipta lagu beberapa waktu lalu. Kita mendorong pengurus Parbi untuk membuka sanggar seni, membangun komunikasi kepada bupati wali kota untuk menyediakan anggaran pengembangan sanggar seni di wilayah masing-masing, katanya. Dia menceritakan program Parbi Sumatera Utara dalam waktu dekat, yakni menjalin kerjasama dengan para owner tempat hiburan baik kafe maupun resto untuk mencapai kesepakatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan para pelaku seni umumnya dan anggota Parbi khususnya. Saud P. Sianturi, Sarjana Ekonomi, mengungkapkan bahwa Parbi harus tetap berbuat yang terbaik dan menjadi wadah para pelaku seni Batak yang mampu mengedukasi para pelaku seni Batak di tanah air dan dunia. Parbi ke depan harus mampu menjadi organisasi yang bersifat fasilitator terhadap seluruh anggotanya dan tidak hanya sekedar pengibaran bendera organisasi semata. Untuk itu perlu ada terobosan baru yang berorientasi pada peningkatan mutu dan tatanan keekonomian dari prasejahtera menjadi sejahtera bagi para anggota, ujarnya. Ditegaskannya, Parbi sebagai organisasi pelaku seni Batak yang berbadan hukum tentu harus dirawat dan dikembangkan dengan orientasi kemajuan bersama, bukan kemajuan personal apalagi saling sikut-menyikut. Tetaplah harus berpedoman pada semboyan Parbi, yakni bersatu dan maju terus, serunya. Saud P. Sianturi, Sarjana Ekonomi, yang merupakan pecinta seni ini memiliki obsesi bahwa sesungguhnya karya seni itu adalah mahal. Maka tidak berlebihan juga apabila saya terobsesi terhadap peningkatan mutu seni dan kesejahteraan para pelaku seni itu sendiri, ucapnya dengan suara lirih. Saud P. Sianturi, Sarjana Ekonomi, kelahiran Pematang Siantar 16 Maret 1965 ini, pada hakikatnya bukanlah orang yang berprofesi sebagai penyanyi. Namun dia aktif terlibat dalam dunia seni, senantiasa mendorong para pelaku seni untuk dapat meningkatkan kemampuan baik dari segi seni maupun kesejahteraan. Saya terpanggil untuk terlibat aktif dalam dunia seni adalah semata karena merupakan penikmat dan pencinta seni, katanya. Di tengah aktivitas kehidupan keseharian sekitar 16 tahun lalu di kota Medan, dia terinspirasi menulis atau menciptakan lagu sebagai realita hidup dan fakta faktual lainnya. Dia sebagai pelaku seni telah menciptakan 11 lagu dengan ciptaan pertama, Unang Sunggulibe, tahun 2006. Lagu ciptaan lainnya, Lao Maho, Hohom di Bagasan Arsak, Tona Hangoluan, Rokap Satongadalan, Hata Sopisik, Pinasahat di Tuhan dipopulerkan Style Voice, Rokaf Saur Matua, Takas Hatahon dipopulerkan Dorman Manik dan Rani Simbolon, dan Hati Teduh. Dari seluruh lagu ciptaan yang paling berkesan baginya, Hohom di Bagasan Arsak, Pinasahat di Tuhan, dan Hati Teduh. Lagu Hohom di Bagasan Arsak karena walaupun diterpa berbagai masalah, namun tetap diam dan tekun dalam pengharapan. Lagu Pinasahat di Tuhan karena Tuhan memberikan hal terbaik dalam kehidupan. Lagu Hati Teduh karena ketekunan dalam menjalani realita hidup dengan pasangan yang baik membuat hati rasa teduh, katanya. Bagi Saud P. Sianturi, Sarjana Ekonomi,
Prestasi dalam karya cipta lagu bukanlah menjadi orientasi, melainkan menuangkan realita hidup menjadi syair dan lirik yang diharapkan dapat menginspirasi banyak pihak dalam menjalani hidup. Acara paling berkesan bagi saya adalah menciptakan event ajang pencarian bakat dan konser pembinaan untuk pengembangan para pelaku seni, ujarnya. Saud P. Sianturi, sarjana ekonomi, beristrikan Christine Boru Manurung, sarjana ekonomi, dengan memiliki 5 anak, yakni Winata Kartasasmita Sianturi, sarjana ekonomi, Frans Y. Bakti Sianturi, sarjana komputer, Kimberly F. Natasha Sianturi, Kanaya K. Leomora Sianturi, dan Kiandra Aoife Davina Sianturi. Dia menyarankan kepada para penyanyi Batak saat ini untuk perlu melakukan inovasi serta penyesuaian terhadap perkembangan warna musik dan vokal, termasuk fashion dan koreografi komposisi tari. Dia mengapresiasi dan mendukung para penyanyi Batak kaum milenial dalam pengembangan kemampuan, karena mereka akan menjadi generasi penerus para senior yang mau tidak mau seiring berjalannya waktu akan terjadi regenerasi secara alamiah. Sementara terhadap musik Batak, dia berpendapat akan perlunya mempertahankan jenis peralatan musik tradisional, namun warna musik juga harus dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan zaman dan teknologi yang kian hari kian berkembang. Saud P. Sianturi, sarjana ekonomi yang juga berprofesi sebagai konsultan jasa konstruksi ini, sangat memfavoritkan penyanyi yang bisa mempopulerkan lagu mendunia, memiliki ciri khas tersendiri, dikenal dengan diterima semua kalangan, dan diingat dalam sejarah musik. Untuk penyanyi lagu Batak, dia memfavoritkan Gordon Tobing, Edi Silitonga, dan Victor Huta Barat. Gordon Tobing karena telah mempopulerkan lagu Batak ke seantero dunia seperti Asing Singso dan lainnya. Edi Silitonga karena selain suaranya tentunya masyarakat sangat mengagumi. Victor Huta Barat karena suara merdu, kalem, dan konsistensinya dapat diterima semua kalangan, katanya. Untuk penyanyi berskala nasional yang difavoritkan Ebit GAD, Iwan Fals, dan Chrisye. Ebit GAD karena warna vokal dan musiknya halus serta lagunya bernuansa alam semesta. Iwan Fals karena lagunya kerap dijadikan sebagai pelampiasan aspirasi masyarakat. Chrisye karena memiliki gaya panggung mendayu, halus dan lagunya enak didengar dengan penuh makna, ujarnya. Penyanyi luar negeri difavoritkan Bob Dylan, Elvis Presley, dan Michael Jackson. Bob Dylan karena lagu penyanyi USA yang bergenre folk, blues hingga jazz ini kerap dijadikan tema bagi pergerakan hak sipil. Elvis Presley karena dunia mengakui penyanyi USA ini sebagai the king of rock and roll. Michael Jackson karena penyanyi USA ini diakui sebagai king of pop yang sangat populer, urainya. Saud P. Sianturi, sarjana ekonomi yang akrab disapa SP ini, sangat memfavoritkan penulis atau pencipta lagu yang karyanya bisa dinyanyikan dalam berbagai genre, digemari, melegenda, memotivasi, menginspirasi, dan menjadi soundtrack film. Untuk penulis lagu Batak, dia mengagumi Nahum Situmorang dan Esdis Sidik Sitompul. Nahum Situmorang karena mahir mencipta lagu dari beragam genre, Ketabo irama rumba, Pulo Samosir irama kalipso, BG Endeku di radio BG irama slow rock, dan Satokido irama jazz. Esdis Sidik Sitompul karena lagunya sangat legend dan digemari di dunia seperti Asing Singso, Otano Batak, dan lainnya, katanya. Penulis lagu nasional favoritnya Liberty Manik, Cornel Simajuntak, dan Nortir Simanukalit. Liberty Manik karena lagunya menjadi lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa, Cornel Simajuntak karena lagu Maju Tak Gentar mampu membangkitkan psikologi masa pejuang Front Tentara Pelajar Yogyakarta, Nortir Simanukalit karena lagu ciptaannya puing dan senam kesegaran jasmani jadi lagu nasional, ucapnya. Penulis lagu luar negeri difavoritkan Bob Dylan, Dean Dillon, dan Bon Jovi. Bob Dylan karena lagu pria USA ini, Knocking on Heaven's Doors,
mendunia dan soundtrack film Pat Garrett and Bill DeKitt. Dean Dillon karena lagu ciptaan pria USA ini menginspirasi orang. Bon Jovi karena karya pria USA ini Bed of Roses berada pada top 10 di Billboard Hot 100 dan top 10 di Germany and United Kingdom, urainya. Saud P. Sianturi, sarjana ekonomi yang juga merupakan ketua komunitas masyarakat Indonesia ini, banyak bercerita tentang penasihat Parbi Nelson P. Sitompul SMM. Dia terkesan dengan pribadi bersahaja, kalem, adem, dan pemerhati yang luar biasa terhadap para pelaku seni Batak umumnya, terkhusus bagi para anggota Parbi dan Parbi sebagai organisasi. Saya sebagai Ketua DPD Parbi Sumatera Utara telah melihat secara nyata akan kebersahajaan beliau. Hal ini saya alami ketika pengukuhan Parbi Sumatera Utara yang dirangkai dengan konser artis Batak Indonesia pada Sabtu 6 Agustus 2022 di Regale International Convention Center Medan, katanya. Dikatakannya, ketika menyampaikan undangan secara seluruh kepada beliau dan tidak berharap bahwa beliau akan menanggapinya secara serius, karena memahami akan kesibukannya. Namun Saud P. Sianturi, sarjana ekonomi, mendapat jawaban bahwa apabila khelatan dilaksanakan pada minggu awal atau minggu akhir bulan, maka beliau akan hadiri acara dimaksud. Walaupun beliau telah memberikan jawaban, namun saya tetap tidak berharap. Karena saya berpikir, manalah acara beginian beliau mau terbang menghadiri acara di Medan, sementara kesibukannya luar biasa, ujarnya. Ternyata pada hari H acara dimaksud, beliau benar hadir. Tentunya membuat saya geleng kepala dan saking surprise-nya, saya sampai lupa menawarkan minum pada beliau, sesalnya. Saud P. Sianturi, sarjana ekonomi yang beribadah di Gereja Metodis Indonesia Medan ini mengakui, walaupun layanan diberikan sangat kurang yang kemudian disadari setelah acara selesai, tapi terlihat jelas tidak ada gambaran kerut di wajah Nelson P. Sitompul SMM selama acara berlangsung, bahkan hingga acara selesai pun tetap sumringah. Hal inilah yang membuat saya semakin kagum dengan kebersahajaan beliau. Tentunya untuk hal-hal yang mungkin kurang profesional dari layanan dan sambutan kami, baik secara organisasi maupun pribadi, saya dengan ketulusan hati sekarang menyampaikan maaf kepada Nelson P. Sitompul SMM. Tentu dengan harapan tetaplah menjadi tokoh bersahaja di kepenasehatan Parbi ke depannya, pungkasnya. Demikian Hikmat TV menyampaikan, Saud P. Sianturi, sarjana ekonomi, Ketua DPD Parbi Sumatera Utara, terobsesi peningkatan mutu seni dan kesejahteraan para pelaku seni. Terpanggil aktif terlibat karena penikmat dan pecinta seni. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.